Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini kita akan bahas lagi soal TPS tahun 2022. Langsung aja kita bahas soalnya. Untuk materi kali ini kita bahas tentang matrik. Oke. Nah, di sini adik bisa lihat diketahui matrik ini plus ini sama dengan ini. Maka nilai X plus Y kurang Z gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus jumlahkan dulu, nanti samakan antara kiri dan kanannya. Jadi kalau adik lihat di sini kan, ini bisa dijumlah ya, 2 tambah Z. Oke, berarti 2 tambah Z, kemudian yang ini 1 tambah min 2 berarti min 1, kemudian yang ini Y tambah minus 3 berarti Y kurang 3, kemudian yang ini X tambah 1 berarti ini X tambah 1 gitu ya, sama dengan 2, 1, min 1, minus 2. Oke ya. Nah, kita kan disuruh mencari X, Y, Z nya ya. Nah, untuk mencari Y kita pasangkan dengan ini, sehingga kita bisa buat Y kurang 3 sama dengan 1, Y sama dengan 1 plus 3, Y nya berarti 4. Kemudian untuk mencari X, ini dia, berarti X tambah 1 sama dengan minus 2, X sama dengan minus 2 kurang 1, X nya adalah minus 3. Kemudian untuk mencari Z kita pasangkan ini ya, berarti 2 plus Z sama dengan 2, Z sama dengan 2 kurang 2, Z nya itu adalah 0. Kemudian untuk mencari, oke, udah cukup ya, X, Y, Z ya. Sorry. Jadi kita bisa hitung ya. Jadi X plus Y kurang Z sama dengan X-nya di sini minus 3, Y-nya di sini 4, Z-nya 0, sehingga hasilnya adalah 1. Oke ya, minus 3 plus 4 kurang 0. Jadi hasilnya adalah 1. Oke, jadi jawabannya A ya. Gimana? Bisa dipahami penjelasan dari kakak? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 2. Nah, coba adik-adik perhatikan lagi di sini, diketahui matriks ini plus 2 kali matriks ini sama dengan ini. Oke ya, masih mirip kayak nomor 1 tadi. Jadi kita buat dulu 1, 4, 2, 6-nya. Jadi kita kalikan dulu 2 kali dengan matriks yang di dalam sini. Oke. Nah, jadi ini kita kalikan semua dengan yang ada di sini. Berarti 2x kemudian 4, 8, 2y sama dengan 3, 12, 6, 6. Oke. Nah, ini kita jumlahkan berarti 1 tambah 2x kemudian 4 tambah 8, 12 ya. Ini dia ya. Ini tambah ini. Kemudian 4 tambah 8. Kemudian 2 tambah 4 dan 6 tambah 2y. Oke ya. Jadi yang seletak kita jumlahkan. Oke, berarti ini 6. Kemudian 6 tambah 2y ya, yang sebelah sini sama dengan 3, 6, 12, 6. Oke. Nah, kita kan mau cari X dan Y-nya. Jadi kalau mau cari X kita pasangkan dengan ini. Jadi 1 tambah 2x sama dengan 3, 2x sama dengan 3 kurang 1. Jadi 2x sama dengan 2, berarti x-nya adalah 2 per 2, x-nya adalah 1. Kemudian ini sama ini ya. Nah, 6 plus 2y sama dengan 6, 2y sama dengan 6 kurang 6, 2y sama dengan 0, y sama dengan 0 per 2, y sama dengan 0 gitu ya. Nah, jadi nilai dari 3x tambah 2y itu adalah 3 kali 1 karena x nya 1, 2 kali 0 ya, y nya 0. Berarti 3 plus 0 hasilnya 3. Oke. Nah, jadi jawaban itu adalah C. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, coba perhatikan pada soal yang ketiga ini. Nah, kita punya matrik A nih nilainya dan matrik B nih nilainya, di mana A lebih dari 0, manakah hubungan antara P dan Q yang tepat? Oke. Nah, di sini P-nya adalah A plus B, Q-nya 8. Nah, coba kita perhatikan konteks kalimat soalnya di sini. Nah, kita mau tentukan A plus B ya. Sementara matrik A dan matrik B ini tidak ada hubungan sama sekali. Apakah matrik A dan B itu sama nilainya? Ya, apakah matrik A itu lebih kecil atau dua kali lebih besar dari matrik B, atau apapun dia hubungannya gitu ya. Nah, kalau ada di perhatikan sini, untuk menentukan nilai P yaitu A tambah B kita tidak bisa ya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan sama sekali antara matrik A dan matrik B ya. Nah, jadi di sini jawaban yang paling tepat itu ya berarti D ya. Informasi yang diberikan tidak cukup. Jadi kita tidak perlu lakukan perhitungan pada soal ini. Kenapa? Karena kita tidak bisa menentukan hubungan antara matrik A dengan matrik B. Ya, jadi kalau misalkan tadi matrik
A sama dengan matrik B. Ini kita bisa tentukan nilai A dan B-nya ya. Tapi karena tidak ada sama sekali kalimat seperti ini, maka otomatis soal ini tidak bisa kita tentukan hubungan antara A dan B-nya, sehingga kita tidak bisa tentukan berapa nilai A plus B-nya ini. Oke. Nah, gimana? Bisa dipahami? Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang keempat. Nah, coba adik perhatikan di sini, kita punya matrik A, nilainya ini ya, adalah singular katanya. Nah, maka hasil kali K-nya adalah, kata singular itu artinya ya, maknanya determinan itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, ingat lagi konsep determinan. Jadi kalau misalnya kita katakan punya matrik A, di mana nilainya A, B, C, D, maka determinan dari matrik A ditulis seperti ini, atau boleh dengan kata det seperti ini ya. Jadi A kali D dikurang B kali J ya, ini adalah rumusnya. Oke, ini adalah rumus dari determinan. Maka pada soal kita ini determinan dari matrik A itu sama dengan 0, sehingga kita bisa kalikan sesuai dengan konsep yang kita buat di sini tadi ya. Berarti ini kali ini ya, berarti K kuadrat kurang 2 kali 7 dikurang ini kali ini ya, kurang 5K ya. 5K sama dengan 0, ini kita kalikan 7K kuadrat kurang 14 kurang 5K sama dengan 0, jadi 7K kuadrat kurang 5K kurang 14 sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kan yang dipinta adalah hasil kali. Nah, coba perhatikan bentuk terakhir yang terbentuk ini. Ini adalah persamaan kuadrat ya. Nah, ingat lagi bentuk persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, dimana kalau dia hasil kalinya itu atau X1 kali X2 nya itu adalah C per A ya. Kalau hasil jumlahnya X1 tambah X2 itu adalah min B per A gitu ya. Nah, jadi kita bisa pakai rumus ini, berarti ini K1 kali K2 salah tulis ya. K1 kali K2 nya itu adalah C per A. Nah, kalau kita perhatikan di sini nilai A nya itu adalah 7, nilai B-nya min 5, C-nya min 14. Sehingga C-nya min 14, A-nya 7, kita bagikan jadi min 2 ya. Nah, jadi hasil kalinya itu adalah negatif 2. Jadi jawaban itu A gitu ya. Nah, ini cara menyelesaikan soal yang keempat. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, nah coba adik perhatikan soal yang kelima. Nah, di sini kita punya matrik A, ini nilainya, dan inverse matrik A itu adalah ini. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q? Nah, P-nya adalah A plus B plus C, Q-nya adalah 1. Oke ya. Nah, di sini kita punya inverse dan matrik A-nya ya, dimana matrik A-nya masih belum diketahui nilainya. Oke, nah coba ingat konsep ini ya, konsep atau rumus ini. Jadi, matrik inverse A ya, dikalikan lagi dengan A, itu sama aja dengan A dikali A inverse, dimana nilainya nanti adalah matrik identitas. Nah, dari konsep ini kita bisa kembangkan bahwasanya kita bisa buat seperti ini. Jadi matrik A dikali dengan A sama dengan identitas gitu ya. Nah, kita punya inverse-nya tadi, inverse matrik A-nya tadi adalah 4, 3, 2, 1 ya. Nah, yang ini ya. Kemudian matrik A-nya ini. Nah, kita buat lagi A, B, C, D sama dengan identitas. Matrik identitas itu nilainya 1, 0, 0, 1 gitu ya. Nah, ini tinggal kita kalikan. Berarti 4A plus 2C sama dengan 4B plus 2D ya. Kemudian 3A plus C, 3B plus D ya, sama dengan 1001. Oke. Nah, di sini kita mau cari A dulu ya sama C. Kita eliminasi persamaannya. Yang ini ya, sama dengan ini. Berarti 4A ditambah 2C sama dengan 1. Kemudian yang satunya lagi 3A tambah C sama dengan 0 ya. Nah, 3A tambah C sama dengan 0. Oke, kita eliminasi. Jadi ini kita kali 1 kali 2, kita hilangkan variabel C-nya. Berarti ini 4A plus 2C sama dengan 1. 6A plus 2C sama dengan 0. Kita kurangkan. Ini jadi minus 2A. Yang ini habis. Sama dengan 1 ya. A-nya berarti min 1 per 2. Oke, kemudian kita substitusi. Nah, ini eliminasi. Ya. Nah,
kita substitusi ke yang pertama aja, 4A tambah 2C sama dengan 1. Tadi 4 kali min setengah ya, tambah 2C sama dengan 1. Jadi ini min 2 plus 2C sama dengan 1. Berarti 2C sama dengan 1 plus 2. Berarti C adalah 3/2. Oke ya. Nah, kemudian kita cari lagi yang berikutnya ya. Nah, kita eliminasi lagi, yaitu 4B tambah 2D sama dengan 0, 3B tambah D sama dengan 1 ya. Jadi yang ini sama ini dan ini sama ini. Oke. Nah, jadi kita eliminasi lagi, kita hilangkan D-nya. Berarti ini kali 1 kali 2. Berarti 4B tambah 2D sama dengan 0. 6B tambah 2D sama dengan 2. Kita kurangkan, habis min 2B sama dengan min 2. B-nya berarti 1. Kemudian kita substitusi ya. Berarti kita masukkan kemari aja. 3B tambah D sama dengan 1. Tadi 3B-nya 1 ya, tambah D sama dengan 1, berarti D-nya adalah 1 kurang 3, D-nya adalah minus 2. Oke ya. Nah, kita buat di atas saja ya. Jadi di sini kan P-nya adalah A plus B plus C plus D gitu ya. A-nya di sini min setengah, B-nya tadi 1, C-nya tadi 3/2 ya, D-nya min 2 gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, min 2 tambahi 1 jadi min 1 ya kan. Nah, kemudian 3/2 kurang setengah itu berarti 3/2 kan 1/2, 1/2 kurang setengah berarti 1 ya, tambah 1 sama dengan 0. Oke ya. Nah, jadi nilai P-nya ini adalah 0 ya, nilai P-nya adalah 0, berarti kita bisa tarik kesimpulan nilai P lebih kecil daripada Q ya, berarti jawabannya ini. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah P, B ya, dimana P-nya lebih kecil daripada Q-nya. Oke. Nah, bisa dipahami. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, nah ini adalah soal ke-6. Kita lihat lagi. Nah, jika inverse matrik A adalah A inverse sama dengan ini dan memenuhi persamaan ini, manakah hubungan yang benar antara P dan Q? P-nya 2A kurang B, Q-nya adalah 9. Oke. Nah, ini masih menggunakan rumus yang di nomor 5 tadi, bahwasanya A inverse kali A itu sama dengan matrik identitas ya. Nah, ini dia rumusnya. Jadi di sini kita coba cari dulu nilai perkalian A inverse kali A-nya ya. A inverse kali A sama dengan identitas, berarti A inverse-nya kan 1, 1, 2, min 1 kali matrik A-nya, identitasnya kan 1, 0, 0, 1. Nah, kemudian ingat konsep yang ini ya, bahwasanya matrik A kali X ini sebagai ditanya, sama dengan B, maka solusinya untuk mencari matrik X sama dengan A inverse kali B ya. Nah, jadi di sini kita bisa cari matrik A-nya, A sama dengan kita cari inverse dari yang ini ya, inverse-nya. Nah, ingat rumus inverse tadi kan udah dijelasin ya. Berarti 1 per determinannya, berarti 1 kali min 1 jadi min 1 kurang ya, 2 kali 1 jadi 2, kemudian dikali adjoin. Adjoinnya ini tukaran posisi, dan ini dikali negatif ya. Nah, ini tukaran posisi dan ini dikali negatif. Oke, berarti di sini min 1, 1, ini min 1, min 2 dikali dengan 1, 0, 0, 1. Oke. Nah, A sama dengan min 1/3. Nah, ingat perkalian matrik dengan identitas bahwasanya akan menghasilkan dirinya lagi. Berarti ini lagi gitu ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngalikan ini dengan ini, karena bakalan ini lagi hasilnya gitu ya. Itu adalah salah satu sifat perkalian matrik dengan identitasnya. Oke. Nah, jadi matrik A-nya itu adalah 1/3, 1/3 lagi, 2/3 dan min 1/3. Ini matrik A-nya. Oke. Maka kita bisa lanjut lagi di sini ya. Selanjutnya itu adalah kita punya matrik A 2, 4, 3 dikali dengan A sama dengan 3, 7/3, B plus 1, 5/3 gitu ya. Nah, jadi A 4, 2, 3 kali matrik A-nya tadi nih ya, yang ini. Nah, kita gantikan kemari gitu ya.
Nah, berarti 1/3, 1/3 lagi, 2/3, min 1/3, 3, 7/3, B plus 1, 5/3. Oke, nah ini kita coba kali, berarti A kali 1/3 ya. A kali 1/3 berarti 1/3 A, kemudian ditambah 2/3, kita kalikan lagi ya. Kemudian ini 2/3 A dikurang 2/3, ini 4/3 ditambah 1 karena dia 3 kali 1 bagi 3, maka ini jadi 1 ya. Kemudian ini kali ini, berarti 4 kali 2 8/3. Kemudian ini kali ini gitu ya. Nah, berarti 8/3 dikurang 1 ya sama dengan 3B plus 1, 7/3, 5/3. Oke. Nah, kita kan mau cari nilai A dan B ya. Nah, untuk menentukan nilai A dan B di sini, kita bisa hubungkan antara ini dengan ini, ya. Ini dengan ini, yang seletak, oke ya. Nah, berarti kan di sini 1/3 A ditambah 2/3 sama dengan 3. Berarti kan ini kita kali 3 aja semua. Berarti ini tinggal A plus 2, ya kan? Kali 3 semua karena di sini kan pecahannya per 3 ya. Maka kita kali 3. Oke. Sama dengan 9, berarti A-nya adalah 9 kurang 2 sama dengan 7 gitu ya. Itu nilai A-nya. Nah, kemudian untuk mencari B-nya kita pasangkan antara ini ya dengan ini gitu ya. Nah, kita bisa buat di sini aja ya, di sebelah sini, sebelah kiri. Berarti B plus 1 sama dengan 2 ya, 2/3 A kurang 2/3. Nah, tadi kan A-nya 7 ya. A-nya 7, ini dia A-nya. Berarti B plus 1 sama dengan 2/3 kali 7 kurang 2/3. Nah, ini kita kali 3 semua. Sehingga ini menjadi 3B plus 3 sama dengan ini, kalau kali 3 habis, berarti tinggal 7 kali 2, 14. Berarti 14 kurang, ini kali 3 juga habis, tinggal 2. Kurang 2 berarti 3B sama dengan 14 kurang 2, 12. Pindahkan si 3-nya, ini pindah. Jadi kurang 3, B sama dengan 9/3 sama dengan 3. Ya, ini nilai B-nya. Nah, jadi nilai P-nya kan di sini 2A kurang B, berarti 2 kali A-nya 7, B-nya 3, berarti 14 kurang 3 ya. 14 kurang 3 berarti 11. Nah, ini nilai P-nya ya, 11. Jadi kita udah bisa tarik kesimpulan bahwasanya nilai P-nya lebih besar dari Q-nya. Karena di sini 11, ini 9. Oke ya. Nah, jadi jawabannya itu adalah A. Oke, bisa dipahami. Nah, karena saya itu aja untuk pembahasan kita untuk soal TPS tahun 2022 ini. Untuk materi matrik ya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami untuk menghadapi ujian UTBK pada tahun ini. Oke. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke.